Tekstual Modul 2.3 Coaching dalam solusi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Menteri Yunita Mulyorini dari SDN Gendro 2 dan saya Endang Setianingsih dari SDN Kembal 3. Saya Farudin Wahyu dari SDN Gendro 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Menteri. Bagaimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Menteri bagaimana? Alhamdulillah Pak. Baik. Di sini Bapak akan melakukan coaching, betul Pak? Betul, ya. Di sini saya akan menjadi observer ya Pak. Nah, saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Bapak melakukan coaching itu sudah sesuai menggunakan aktivitas atau belum, dan bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh kunci, dan bagaimana nanti kunci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak nanti. Jangan lupa Bapak saat proses pelaksanaan coaching nanti Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau passion, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif, Bu, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini, indikator ketercapaiannya. Indikator ketercapaian saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas masalah yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya gitu. Baik Pak, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan dari saya. Untuk sebelumnya Bapak melakukan coaching, dan semoga nanti saat Bapak melakukan coaching Bapak selalu mengingat ya Pak dari hal-hal yang disampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Alhamdulillah Pak Wahyu, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Pak. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Wahyu tadi sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah dilakukan Pak Wahyu terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan algoritma. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan penjawaban, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya, kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus Pak Wahyu, sudah menjalankan coaching sesuai dengan algoritma, di mana Pak Wahyu ini sudah melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada pada kunci, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Kemudian di selain itu Pak, pada coaching ini
juga dapat menerapkan prinsip kucing. Selamat ya Pak Wahyu, sebelum kita akhiri saya mau ada pertanyaan sedikit untuk Pak Wahyu. Nah, tadi kompetensi apa lagi yang ingin Pak Wahyu kembangkan? Kompetensi yang ingin dikembangkan lagi ya adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kategori yang disampaikan kunci ya, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan kunci dalam menemukan solusi atas masalah ini. Luar biasa sekali Pak Wahyu. Tadi padahal sudah menerapkan cerita itu sudah luar biasa sekali. Nah di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Wahyu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari yang saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali. Nah lebih menggali lagi, semoga nanti kedepannya Pak Wahyu lebih baik lagi. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan, berbagi pengalaman lagi. Nah oke Pak Wahyu, saya cukupkan sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah Pak Wahyu, dengar-dengar Pak Wahyu ini ada yang ingin disampaikan atau mau disampaikan kepada saya. Tolong ceritakan apa yang ingin Pak Wahyu sampaikan. Ya betul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada komite. Nah oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Pak ya. Mungkin cukup 15 sampai 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol kali ini. Nah berarti nih yang mau disampaikan Bapak apa ya kira-kira? Begini, terkait dengan teman-teman guru di sekolah ya, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Apa padahal kita ketahui bersama perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang efektif seperti itu. Oke, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Pak Wahyu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang lain yang kurang bervariatif, begitu ya Pak? Ya betul, kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih ya model yang lama saja gitu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Wahyu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran gitu. Oke, jadi yang Pak Wahyu harapkan adanya perubahan ya Pak. Nah sekarang perubahan apa yang Pak Wahyu ingin lihat atau ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih efektif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang menggunakan atau sedang membuat slide presentasi PowerPoint juga, itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih efektif saja gitu. Oke, dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode atau model dan media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Pak. Dan itu berada di level 10 kira-kira di sekolah Pak Wahyu sekarang ini berada di level berapa sih Pak? Sepertinya masih ada di level 5 ini, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga saya kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke, di level 5.
di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Pak Wahyu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu. Ya, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan dulu. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Pak. Nah, kira-kira usaha apa sih yang akan Anda lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan diri itu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bagian seperti itu. Oke, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan? Bisakah dan teman-teman itu nyaman atau tidak dengan penyampaian yang Bapak lakukan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop. Nah, tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Pak Wahyu ini kepinginnya merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihannya workshop. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Wahyu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana? Sebenarnya yang mentoring ya, ya karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian biaya juga harus mencari narasumber juga yang berpotensi. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring. Oke, yang mentoring ya Pak. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Wahyu ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau bagaimana? Ada sih Bu, ya sebenarnya nanti sebenarnya yang menarik ya, ya karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan matang, perlu waktu juga tidak sebentar. Kemudian juga harus mencari narasumber yang berpotensi. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring gitu. Ya, oke tadi mentoring. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira apa Pak Wahyu? Memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa atau bagaimana? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Mendik? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Ya, alhamdulillah kalau Bu Mendik siang hari ini dalam kondisi sehat. Saya dengar Bu Mendik hari ini mau menyampaikan sesuatu kepada saya atau menceritakan sesuatu. Kalau boleh tahu apa itu Bu? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Ya, silahkan nanti kita ada waktu 15-20 menit ya untuk memperbincangkan atau menceritakan apa yang terjadi di sekolahnya Bu Mendik. Ini Bu Guru, di sekolah saya itu saya melihat siswa-siswa itu kayak yang merasa bosan untuk belajar di sekolah karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan media yang ada di sekolah, misalnya
sekolahnya Bu Mendi itu masih menggunakan pembelajaran yang monoton dan kurang variatif ya? Iya, ya betul Bu. Jadi pembelajaran dengan cara berceramah itu saja yang mereka lakukan, dan saya lihat dan setelah saya tanya juga sama siswa tentang pembelajaran, mereka jawab males karena mereka itu tidak antusias lagi untuk belajar karena mereka cuma diceramai saja. Ya, baik Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Saya inginnya ada perubahan seperti itu Bu. Pokoknya ada perubahan, setidaknya sedikit terlihat itu ada perubahan di sekolah saya dengan cara pembelajarannya itu lebih menggunakan metode atau model pembelajaran yang memanfaatkan media di sekolah atau memanfaatkan IT yang ada. Ya, baik. Jadi Bu Wiwit ingin adanya perubahan dari pola pengajaran di sekolahnya Bu Wiwit ya? Betul Bu. Nah, biar ada perubahan seperti itu Bu, biar anak-anak itu nggak malas lagi. Oh ya, berarti itu pembelajaran yang kurang variatif ya. Terus pembelajarannya pun juga dibilang kurang ideal. Nah, dari kata ideal itu kan ada 10 poin ya Bu ya, 10 level lah intinya. Dan menurut Bu Mendi, kira-kira di sekolahnya Ibu itu di level berapa? Kalau menurut saya Bu, itu masih berada di level 5 karena masih banyak yang menggunakan berceramah, meskipun ada beberapa guru yang memanfaatkan atau menggunakan media. Jadi mereka ada juga yang menggunakan teknologi seperti PowerPoint dan seterusnya, tapi sebagian besar itu masih menggunakan itu saja, yaitu berceramah. Terus tidak maksimal karena metodenya kan lama, anak-anak jadi merasa bosan. Gitu ya. Ya. Baik. Kira-kira level yang Ibu Mendi inginkan itu di sekolahnya Ibu itu level berapa? Nah, sepertinya nggak terlalu banyak sih Bu, yang sedang saja. Nah, seperti di level 7. Karena di sini apa yang banyak guru juga sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa. Ya, jadi bingung cara memulainya seperti apa untuk menaik level itu ya. Ya, betul. Nah, kalau begitu sekarang langkah-langkah yang ingin Ibu Mendi lakukan untuk membantu guru-guru dalam mencapai perubahan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin yang pertama saya yaitu akan mendiskusikan permasalahan dari yang dialami rekan-rekan itu dan melakukan perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan atau mentoring. Oh gitu, jadi mentoring ya. Jadi mentoring itu yang Ibu pilih sebagai strategi untuk melakukan perubahan di rekan-rekannya. Selain mentoring, apakah ada lagi metode yang ingin Ibu terapkan? Nah, sepertinya kalau mencakup skala besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop untuk guru-guru yang ada di sekolah saya. Ya, baik. Kira-kira Bu, tadi ada mentoring ya, ada workshop. Kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan di sekolahnya Bu Mendi menggunakan metode atau strategi apa? Yang mana? Kayaknya lebih ke mentoring dulu Bu, karena kalau yang mentoring ini kan nantinya dia itu sasarannya yang ingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nantinya itu sasarannya semua. Jadi kalau mentoring kan kita bisa membantu teman yang belum bisa tapi ada kemauan untuk maju secara mandiri kan Bu. Saya pengennya mentoring dulu yang benar-benar guru kita bisa melakukan dan bisa mendampingi guru yang benar-benar mau berubah gitu.
ada kata mentoring tadi kan berarti ada guru yang Ibu Mendik ajukan sebagai mentor ya. Kalau boleh tahu siapa? Saya punya teman, dia jago IT, mungkin nanti bisa membantu saya dan kita semua yang ada di sekolah untuk menyamakan konsep dulu dengan rekan, seperti apa yang saya lakukan dengan Pak Didik. Nanti di situ akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasaran lebih banyak gitu. Oh ya, jadi Bu Mendik nanti akan mengadakan kolaborasi ya, dengan rekan guru yang lain. Ya betul Bu, jadi saya akan berkolaborasi dengan teman yang sefrekuensi dan memiliki kemampuan dalam bidangnya. Ya, baik. Nah sekarang di penghujung percakapan kita, dari percakapan ini tadi apa sih yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan sedikit gambaran ya Bu. Gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya pada rekan-rekan untuk memberikan perubahan penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin nanti saya ambil yaitu dengan cara mentoring. Begitu Bu, untuk saat ini yang bisa saya lakukan dengan cara mentoring itu yang akan segera saya lakukan. Ya, baik. Nanti saya tunggu cerita-cerita selanjutnya ya tentang mentoring yang Ibu lakukan bersama teman-teman yang ada di sekolah. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktunya. Setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya juga membantu saya menemukan solusi. Ya, sama-sama Bu Mendik. Semoga kita bertemu lagi dalam kondisi sehat dan kita mendapatkan perubahan yang lebih baik. Salam. Demikian demonstrasi